Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Sunset Channel. Pagi ini kami akan sharing tentang tata cara mengajukan gugatan perdata pada tingkat pengadilan negeri. Ya, hal ini perlu kami berbagi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan prosedur cara menyampaikan gugatan perdata, ya, gugatan menyangkut perdata. Mayoritas biasanya para klien kami ini tidak berani mengajukan sendiri, padahal prinsipnya perdata tidak mesti menggunakan jasa pengacara. Kita sebagai person atau badan atau subjek hukum, semuanya kita berhak atau bisa mengajukan gugatan secara pribadi. Hal ini mungkin kebanyakan atau mayoritas kita tidak memahami atau kesulitan untuk mempelajarinya atau masih belum ingin tahu, ya. Sebenarnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan itu yang namanya gugatan perdata itu sangatlah mudah sekali. Ini ada dua prosedur, ada yang berbayar, ada yang gratis atau bebas biaya. Nah, hari ini kami akan sampaikan mekanismenya atau prosedur apa, langkah apa yang akan kita lakukan untuk mengajukan gugatan perdata tersebut. Hal pertama yaitu kita mesti siapkan isi gugatan yang sudah tertulis, ya, sudah tertulis dengan teratur. Mengenai prosedur pembuatan surat gugatan nanti kami akan sampaikan pada video kami berikutnya bagaimana teknis membuat sebuah surat gugatan yang benar sehingga tidak dilakukan lagi perubahan-perubahan atau revisi-revisi setelah sidang mulai dibuka. Nah, biasanya apabila sidang mulai dibuka, majelis hakim akan memberikan kesempatan pada kita untuk memperbaiki gugatan yang sudah kita lakukan. Nah, pada hari ini kami akan bantu atau sharing kepada pemirsa Sunset Channel untuk mengetahui atau memahami cara yang sebenarnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Tahap pertama, kita harus menetapkan gugatan apa yang kita lakukan, tentang apa isi dari gugatannya adalah umpamanya tentang hutang piutang atau wan prestasi atau juga tentang sengketa tanah. Ini tergantung gugatannya. Nah, sesuai dengan pasal 118 ayat 1 HIR, pendaftaran penggugatan ini mesti dilakukan di pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatif. Nah, di sini biasanya kita jarang mendengar, ya, apa itu kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah yaitu gugatan itu harus disampaikan di lokasi atau domisili tempat tinggal tergugat. Nah, ini yang dimaksud dengan kompetensi relatif. Di samping itu ada juga pengecualiannya. Kompetensi relatif ini bisa juga berdasarkan perjanjian yang dituangkan dalam sebuah perjanjian, sebuah kontrak kerja, yaitu para pihak sepakat untuk mengajukan sengketanya, konflik sengketanya atau penyelesaian sengketanya di pengadilan yang disepakati. Nah, ini tidak terikat pada tempat tergugat. Apabila kita sudah memahami bahwa tempat yang akan kita ajukan, maka gugatan tersebut dapat kita antar langsung ke bagian kepaniteraan pada pengadilan yang kita tuju. Baik pengadilan berdasarkan tempat tergugat atau domisili tergugat maupun pengadilan negeri yang berdasarkan domisili yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
Sebelum kita melakukan pendaftaran gugatan tersebut, kita sebaiknya mempersiapkan biaya terhadap gugatan yang akan didaftarkan, karena pada perkara perdata biaya perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan, yaitu dalam hal ini adalah penggugat. Biaya ini nanti digunakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk segala kepentingan administrasi dalam proses persidangan, mulai dari pemanggilan, biaya pemanggilan tergugat, para tergugat atau termohon, atau semua pihak yang terkait dalam perkara yang kita ajukan tersebut. Jadi biaya itulah yang digunakan oleh pengadilan untuk melaksanakan persidangan tersebut. Biaya ini sangat relatif sekali. Ini namanya, kalau di pengadilan itu namanya panjar biaya perkara. Artinya angkanya tidak tertuang jelas. Perkiraan biaya itu 1 juta atau 1,5 juta. Biasanya pengadilan meminta setoran panjar namanya. Setoran panjar ini bisa sampai 2 jutaan sesuai dengan perkiraan biaya pemanggilan tergugat dan para tergugat atau turut tergugat. Nah, biaya inilah nanti apabila biaya ini habis, maka Kepaniteraan Pengadilan memberitahuan kepada penggugat agar segera menambah biaya yang dimaksud. Nah, apabila biaya yang kita setor tadi berlebih pada saat putusan persidangan, maka biaya sisa itu akan dikembalikan oleh kepaniteraan kepada penggugat. Kembali mengenai biaya, tadi kami sampaikan bahwa perkara perdata juga bisa diajukan tanpa biaya atau gratis, atau biaya ditanggung oleh negara untuk melaksanakan persidangan. Tapi hal ini para penggugat harus dapat membuktikan bahwa penggugat adalah subjek hukum yang tidak mampu atau orang yang tidak mampu tidak mampu. Dalam hal ini penggugat mesti melampirkan surat keterangan dari pemerintah setempat, umpamanya di tingkat kecamatan. Penggugat ini mesti melampirkan surat keterangan tidak mampu dari seorang camat ataupun seorang kepala desa. Nah, maka surat keterangan inilah sebagai lampiran dari gugatan bahwa penggugat tidak mampu. Setelah gugatan kita masuk dan diperiksa oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka biaya yang sudah di-store ini akan dihitung. Kemudian setelah perkara berkasnya diperiksa, dilengkapi administrasi semua sesuai dengan data kita, maka perkara ini diregistrasi. Artinya perkara ini diberi nomor. Nomor inilah yang sebagai dasar perkara tersebut untuk diproses mulai di tingkat pengadilan negeri, mulai dari umpamanya sidang lapangannya, bandingnya, tingkat banding, sampai pun kasasi, sampai ke peninjauan kembali pun tetap nomor perkara yang diregistrasi inilah sebagai panutan nomor sebuah perkara. Jadi setelah nomor ini didaftarkan, nomor ini kita mesti ingat bahwa nomor sekian perkara kita nomor sekian. Umpamanya pengacara ini, seorang pengacara biasanya mesti ingat nomor perkaranya, nomor perkara ini adalah perkara ini gitu. Nah, setelah perkara kita diregistrasi oleh pengadilan dan sudah memiliki nomor perkara, maka kepaniteraan wajib melimpahkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah, dari kepaniteraan itu diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah perkara itu diregistrasi atau diberi nomor.
Setelah perkara itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri mempersiapkan atau membentuk dan menunjuk serta menetapkan hakim majelis untuk menyidangkan atau memeriksa atau memutuskan perkara dengan nomor yang kita daftarkan tadi. Jadi kita menunggu pemberitahuan dari pengadilan melalui kepaniteraan. Nanti kita menerima surat berupa pemberitahuan hari sidang pertama. Nah, jadi setelah hakim menetapkan majelis hakimnya, maka kita hanya menunggu sidang akan dimulai. Biasanya persidangan ini akan dimulai itu paling lambat ya. Paling lambat itu 7 hari setelah Ketua Pengadilan menetapkan hari sidangnya. Setelah Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakimnya, barulah dimulai dilakukan persidangan. Demikian yang dapat kami sampaikan atau kami berbagi tentang prosedur yang sangat singkat untuk mengajukan sebuah gugatan perdata pada pengadilan negeri. Jadi pemirsa Sunset Channel, bagi yang berperkara jangan merasa ragu untuk mengajukan gugatan pada pengadilan negeri. Apalagi perkaranya umpama tidak begitu rumit ya. Kalau bisa ya tidak usah menggunakan jasa advokat. Karena jasa advokat biasanya itu nanti berurusan masalah biaya. Kalau kita cukup biaya tidak apa-apa, itu lebih baik, itu meringankan kita. Artinya kita dapat melakukan aktivitas lain sementara perkara kita tetap berjalan. Tapi saran saya, apabila kita punya waktu dan kemampuan untuk mengajukan gugatan sendiri, lebih baiknya kita lakukan sendiri. Hal ini lebih baik dan biasanya setelah kita berperkara sendiri, selanjutnya kita lebih paham prosedur bersidang di pengadilan. Nah, lama-lama kita tahu atau mengetahui dan paham tentang prosedur menjalani proses sidang perdata di pengadilan negeri. Demikian yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terima kasih atas subscribe dan like-nya ya di channel Sunset Solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.